50 helikopter sekarang sedang bergerak di daerah musibah. Minggu ini helikopter baru datang, 5 buah helikopter minggu ini, dan terus berdatangan. Dan saya sudah perintahkan mulai Januari tahun depan dan seterusnya kita akan datangkan 200 helikopter di Republik Indonesia ini. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyampaikan pidato yang tegas dan penuh pembuktian kinerja dalam puncak peringatan HUT ke-61 Partai Golkar pada Jumat 5 Desember 2025. Di hadapan ribuan kader dan pimpinan partai koalisi, Presiden menyoroti kesiapan negara menghadapi bencana serta mematahkan keraguan para pengkritik program unggulannya. Merespons musibah bencana alam yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, Presiden Prabowo menegaskan bahwa pemerintah tidak tinggal diam. Ia memastikan negara hadir dengan kekuatan penuh untuk menyelamatkan rakyat. Sebagai bukti konkret kesiapsiagaan tersebut, Presiden mengungkapkan bahwa pemerintah telah mengerahkan 50 helikopter yang saat ini sedang beroperasi di wilayah bencana. Tak berhenti di situ, ia mengumumkan target ambisius untuk memperkuat armada penyelamatan nasional. Dalam pidatonya, Presiden juga meluapkan kekesalannya terhadap segelintir elit yang selama ini bersikap sinis atau nyinyir terhadap kebijakan pemerintah, khususnya terkait pembelian alat utama sistem senjata, alutsista, dan perlengkapan kebencanaan. Beliau mengingatkan bahwa Indonesia berada di Ring of Fire, sehingga bencana adalah keniscayaan yang harus diantisipasi, bukan sekedar direaksi. Kita mengalami cobaan-cobaan, kita mengalami badai, kita mengalami bencana, tapi bangsa kita kuat, utuh, dan bangsa kita mampu mengatasi semua cobaan yang kita hadapi. Kita buktikan, rakyat melihat reaksi pemerintah cepat, reaksi pemerintah mengatasi masalah. Kita sudah buktikan sekarang, rakyat melihat ada musibah di bagian dari wilayah tanah air kita, tapi alat-alat negara segera hadir. Mungkin beberapa bulan, beberapa tahun yang lalu tidak ada yang bisa memperkirakan bahwa negara kita mampu mengerahkan 50 helikopter. 50 helikopter sekarang sedang bergerak di daerah musibah. Minggu ini helikopter baru datang, 5 buah helikopter minggu ini, dan terus berdatangan. Dan saya sudah perintahkan mulai Januari tahun depan dan seterusnya kita akan datangkan 200 helikopter di Republik Indonesia ini. Beberapa bulan yang lalu kita datangkan 5 Hercules terbaru C-130J. Berapa minggu lalu kita datangkan Airbus A400. Ada memang bagian dari rakyat kita, terutama dari elit kita, yang pinter-pinter dan merasa sangat pinter, selalu nyinyir, selalu suka dengan menimbulkan ejekan-ejekan terhadap pemerintahnya sendiri, terhadap pemimpin-pemimpinnya sendiri. Untuk apa Prabowo beli alutsista banyak-banyak? Untuk apa? Saudara-saudara, bangsa kita berada dalam sesuatu yang disebut lingkaran api, the ring of fire. Bencana alam adalah bagian yang kita harus hadapi.
tantangan. Untuk itu kita harus siap menghadapi yang paling jelek pun keadaan, harus kita siap. Kita tidak bisa kalau ada bencana, kalau ada musibah, kalau ada perang sekalipun, kita tidak bisa datang ke suatu toko beli helikopter, tidak ada. Pemimpin harus berpikir ke depan. Pemimpin tugasnya adalah untuk berpikir, menghitung, merencanakan. Itu tugas pemimpin. Poin paling emosional dalam pidato Presiden adalah saat membahas program makan bergizi gratis MBG. Prabowo secara terbuka menyinggung para akademisi dan pengamat yang sejak awal memprediksi program ini akan gagal. Namun data berbicara lain. 1 tahun pemerintahan berjalan, Prabowo memaparkan capaian yang ia sebut sebagai prestasi logistik luar biasa. Saya punya keyakinan, kalau kita laksanakan pasal 33, kita laksanakan semua pasal di Undang-Undang 45, pasti kita berhasil. Dan saya sudah buktikan, saudara-saudara, maaf, saya bicara di sini, saya sudah 1 tahun memimpin pemerintahan. Saya berdiri di sini, di depan rakyat semuanya, di depan saudara-saudara, elit politik. Saya berdiri di sini, saya sudah buktikan, dalam 1 tahun, kita telah mencapai dan kita telah mempersembahkan hasil-hasil nyata untuk rakyat kita. Ada profesor-profesor, ada orang-orang pintar yang mengatakan dalam siaran-siaran mereka, MBG pasti gagal. Saudara-saudara, hari ini sudah 49 juta makanan tiap hari, mulut 49 juta penerimaan manfaat tiap hari. Lebih dari 7 kali Singapura kita kasih makan tiap hari, saudara-saudara. Dan sampai di pelosok-pelosok, di tempat-tempat terpencil, kita berhasil untuk masuk. Ini bukan kegiatan main-main, ini bukan kegiatan yang gampang. Ini prestasi logistik mungkin terbesar di dunia selama berapa tahun ini. Berhasil mencapai 40 juta penerimaan manfaat dalam 11 tahun. Kita mencapai dalam 12 bulan, tidak sampai 49 juta. Bukan kita bangga hanya dengan angka, tapi maksudnya apa? Kita bisa lihat, saudara-saudara, lihat wajah-wajah anak-anak. Mereka yang mungkin tidak pernah makan dengan baik, sekarang mereka menyambut kedatangan MBG dengan riang gembira. Bagi orang yang tidak pernah melihat anak-anak lapar, dia tidak merasakan. Dan orang-orang yang selalu berpikir keuntungan politik, padahal politik sebenarnya adalah kehendak memperbaiki kehidupan rakyat yang susah. Itu arti politik yang sebenarnya.